Ayeuna Persib kan melawan Persi Kedirinya. Ya. Kira-kira bakal jiga kumaha ya permainan? Permainan anu penting mah moal eleh juga Spanyol ku Maroko lah. Wah, saya mau menginformasikan kalau teman-teman ada yang belum tahu nih bahwa tadi pagi itu ada tragedi yang sangat menyedihkan gitu bagi saya mah dari kalau ditinjau dari sisi kemanusiaan gitu. Nah, ini tadi ada bom bunuh diri ya di Polsek Astana Anyar. eh, dan ini mengerikan sekali. Tapi teman-teman tetap tenang ya, tetap tenang karena semuanya sudah kondusif. Namun tetap waspada gitu kan. Jadi harap untuk untuk berjaga-jaga lah, berjaga-jaga siapa yang bertamu ya, siapa yang datang ke daerah gitu kan. Nah, terus kemudian jangan lagi buat teman-teman yang punya misalkan atau kebetulan mendapat gambar potongan badan dan lain-lain, itu jangan disebarluaskan lagi ya, jangan disebarluaskan lagi karena kan nanti bakal terjerat undang-undang ITE gitu kan. Karena di sana ada kekerasan, jadi konten kekerasan ya, jadi nggak boleh disebarin lagi gitu. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sareng saha ya teh? Abdi sareng Ismail. Ismail di mana Kang? Abdi di Baraya Sunda, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Wih, berat. Nuju naon di Kalimantan Kang? Abdi menuju ternak tuh, tinggal itu di Pengker tuh. Oh, Biasa lah. Hiburan, Mohon, hiburan. mohon leres pisan. Oke, Kang. Ya, Ya. ayeuna Persib kan melawan Persi Kedirinya. Ya. Kira-kira bakal jiga kumaha ya permainan? Permainan anu penting mah moal eleh juga Spanyol ku Maroko lah. Wah, anjir. Oke, ya. 3 poin ya, amin. Ya tentunya permainan bakal seru ya karena sama-sama siap nih kemarin lihat persiapannya mah. Cuman kan Persib Bandung kehilangan 3 pemainnya, maksudnya ditinggalkan ke timnasnya. Ayam Maklok, Ricky Kambuaya, sareng Rahmat Irianto. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan persiapan yang iya mah merenya bisa maksimal oge gitu. Ayo prediksi Abdi mah sih ku sabab kan Persib ini kan memang tim besar, tentunya pemain-pemainnya juga bukan sembarangan. Jadi Betul. lapis pertama, kedua dan ketiga itu wah siap-siap menampilkan yang terbaik lah. Siap. Tidak masalah dengan kehilangan 3 pemain. Tidak masalah, pedenya Kang, pedenya. Pede atuh, kudu pede atuh. Separahan. Yang muluk-muluk lah, 2-0 cukup lah. Oh siap. Oke. Amin ya hiji ewang siap. Hatur nuhun Kang tos gabung. Nuhun. Mangga. Om Babus, waduh, ini tadi berita mengerikan pagi tadi ya, Om Babus. Oh, betul sekali. Aduh, was pisan. Nah, Om Babus. Siap. Oke ya, karena tadi kita sudah memberitahu Boboto bahwa kita akan membahas Piala Dunia ya. Nah, ada juga yang belum tahu nih bahwa si Portugal menang atas Swiss, kemudian Maroko juga menang atas Spanyol nih. Jadi gak ada yang menyangka nih Maroko tadi masuk ke perempat final. Nah, di luar dari itu mungkin ya Om Babus bakal ngebahasnya nih. Apa yang bisa kita dengarkan dari Om Babus nih? Silakan Om Babus. Oke, selamat siang tuh Brokers. Ya itu cukup kejutan ya adanya adu penalti ini ya antara Maroko dan Spanyol ini ya. Tadi Ajeng udah kasih tahu beberapa rekornya juga ya, ternyata memang masuk ke perempat final ya. Negara Arab gitu ya, negara Teluk lah, termasuk negara Teluk. Teluk ya, benar. Bisa masuk ya. Jadi luar biasa, ini mah kejutan pisan gitu ya. Nah ini teh sebetulnya kalau kita lihat sisi dari Spanyolnya mah sebetulnya ada yang lucu ini teh. Jadi kalau si pelatihnya teh
siapa namanya teh, si Luis Enrique ya, Luis Enrique. Ya, Luis Enrique ini. Jadi sebetulnya dia teh dalam satu wawancara sebelumnya ya, sebelum pertandingan kemarin gitu ya, dia diwawancarai sama AFP gitu ya. Itu teh jadi dia sudah pede melawan Maroko dan sudah bersiap diri sebetulnya sudah setahun yang lalu bahwa setiap pemain Spanyol itu sudah mengerjakan PR-nya, Mang Dede. Jadi PR-nya itu adalah berlatih praktek 1000 kali penalti, gitu, tendangan penalti gitu. Jadi harus sampai 1000 gitu teh. Sih kurang. Ini nah, kurang meren 1001 kudu nama. Kudu nama, bener. Wah salah, eta pelatihna salah perhitungan. Salah perhitungan. Ya itu jadi sebetulnya mah dia teh udah itu malah wawancaranya sebelum pertandingan dengan Maroko gitu ya. Tapi ya apa daya dah memang takdir kuduna ewe. Bener pisan, bener. Jadi lamun cek Zainal Arif mah ya, mantan pemain Persib nih, legend nih. Dalam sepak bola itu selain latihan yang keras gitu kan, perhitungan yang akurat, juga ada satu faktor lagi penentu kemenangan. Faktor laki. Keberuntungan, Om. Hese tamanya. Hese, bener. Itu yang diucapkan oleh Zainal Arif. Mudah-mudahan nonton ini, mudah-mudahan nonton. Oke, ya itu kabar menariknya ya dari menangnya si Maroko ya atas Spanyol ya. Jadi ya kejutan lah gitu ya, meskipun mereka udah berlatih gila-gilaan itu PR-nya aja sampai 1000 tendangan penalti. Ya lakinya mengatakan lain ya, ternyata bener ke Maroko yang menjadi Maroko gitu ya. Oke, berita selanjutnya nih, berita ringan lagi nih Bang Dede, tentang Kylian Mbappe ya. Jadi kemarin kan dia Swiss. Dia tuh dapat ini, sekarang dapat apa, man of the match gitu ya. Benar. Dapat piala itu. Nah, tapi yang lucunya di sini dia menutupi salah satu merek sponsor di timnasnya, di bajunya, itu menutupi minuman alkohol, Budweiser-nya itu, gitu loh. Jadi sengaja piala disimpan di kanan, si tangan kirinya nutupin bajunya yang pas di logonya itu, gitu loh. Nah, ternyata ini tuh sudah direncanakan dan didukung juga sama federasi apa dari Perancisnya itu sendiri ya. Jadi memang dia itu salah satu yang paling konsisten atlet yang nggak mau mensponsor, yang disponsori gitu ya, atau bukan disponsori tapi nggak mau membantu brand image yang kasarnya mah junk food, terus minuman beralkohol gitu ya, hal-hal yang sifatnya buruk lah bagi generasi muda. Apalagi dia seorang atlet, dia niatnya baik gitu, jadi supaya orang-orang teh sehat gitu loh, jangan ngaco gitu ya. Meskipun saya kasar nama disponsori sama hal-hal tersebut, tapi saya nggak mau mempromosikan produk-produk tersebut gitu loh, Mang Dede. Oh, keren oke ya, maksudnya. Gitu. Naon ngaranna teh? Aduh, naon nantinya Poho. Oke, lanjut dulu Om. Poho. Oke. Nah, ya ini kasusnya hampir sama ya sama si Ronaldo yang waktu kapan gitunya ke jumpa pers kan ya, konferensi pers ya. Yang dia ngegeser. Ngegeser minuman Coca-Cola ya, kalau nggak salah dulu tuhnya. Nah, itu kan jadi ribut juga gitunya karena Coca-Cola yang kita ketahui sebagai sponsor utama juga kalau nggak salah. Langsung saya Coca-Cola anjlok waktu itu. Betul, eta benar. Benar. Ya gara-gara itu. Tapi niatnya sama ya. Ronaldo sama Mbappe bahwa itu minuman yang nggak sehat gitu. Iya. Meskipun masyarakat tahu bahwa ini disponsori sama mereka ya, tapi saya nggak akan ikut gitu ya, berpartisipasi untuk menggaungkan gitu ya. Benar. Jadi pada akhirnya gimana? Ya olahraga teh untuk sehat gitu kan, bukan untuk sakit gitu. Betul gitu. Jadi ini dia konsisten sama profesinya ya. Nah si federasi sama si Mbappe-nya juga secara personal dia udah siap kalau ini terjadi tuntutan dari Budweiser-nya gitu. Tapi si federasinya bilang nggak usah khawatir sok,
tak didenda sabar aku orang dibantuan gitu. Oh, oke. Karena mereka tahu juga komitmen si Mbappe-nya untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi wah luar biasa oke, jadi tidak hanya secara personal tapi federasinya ikut membantu. Tapi Iya. kadang-kadang saya sok aneh gitu ya, kenapa mereka mau dibiayai tapi kadang-kadang juga dia menolak gitu. Tapi ya ini malah pernak-pernik meren ya. Iya, benar. Pernak-pernik. Itulah keseruannya. Benar-benar itu terame. Ya, oh ya termasuk salah satunya juga selain junk food, minuman alkohol juga taruhan olahraga. Jadi judi itu dia juga ya juga nggak mau. Oke. Oke. Nah ini teh jadi apa namanya terhubung maksudnya terhubung juga FIFA ini juga dengan masalah tuntutan dari minuman alkohol ya, Budweiser yang nggak bisa dijual bebas di Piala Dunia Qatar ini. Nah, FIFA udah siap-siap aja ini akan dituntut sebanyak 734,8 miliar gitu ya sama si Budweiser ini. Jadi dia akan ya FIFA siap-siap dituntut dengan nilai seperti itu sesuai dengan nilai kontraknya gitu. Jadi wah itu oge ya. Teuing kumaha teh. Ai pipa mah da beunghar om, kalem. Beungharnya. Kalem pipa mah. Kalemnya. Tong hariwang. Can nepi 1 triliun cenah. Kalem Atuh leutik keneh. Luar biasa. Oke, apalagi nih berita terhubung lainnya juga sebetulnya di Inggris ini masih dengan masalah yang sama tentang alkohol. Jadi sekarang di Inggris itu mulai banyak viral berita-berita di sosmednya gitu ya, khususnya dari perempuan supaya minuman alkohol ini memang tidak masuk ke stadion dan lingkungan sekitarnya gitu, baik sebelum maupun setelah gitu loh. Jadi mereka benar-benar melihat contoh bahwa di Piala Dunia Qatar ini betul-betul aman, friendly gitu ya. Terus bawa anak kecil aman, jalan-jalan malam aman gitu ya, bawa keluarga juga aman. Jadi ini betul-betul menjadi sampel yang sangat terbaik katanya gitu. Jadi ini Inggris lagi mendengar mencoba, gitu, lagi mendengar desakan-desakan itu. Ya mudah-mudahan saja ya akan menjadi patokan SOP gitu ya, bahwa itu nggak boleh dibawa ke dalam stadion gitu. Gitu Bang Ade. Oke. Itu masalah alkohol ya. Oke, kita masuk ke Doha juga nih. Jadi Stadium 974 nih Bang Dede, itu kan stadion yang dibuat 974 itu artinya jumlah kontainer. Jadi ada satu stadion ya yang di Doha itu, yang di Piala Dunia itu di sekelilingnya itu ada kontainer-kontainer. Nah itu tuh kontainer itu teh jumlahnya 974, artinya adalah nomor kode negara Qatar gitu ya. Oke. Nah itu teh setelah beres nih, kan kemarin dipakai terakhir sama Korea ya, Korea sama Brazil. Yang terakhir dari sisi jadwal stadion itu teh dipakai sudah tamat lah kasarnya gitunya, terakhir Brazil lawan Korea. Nah udah gitu, itu akan dibongkar seluruhnya habis gitu loh. Akan dibongkar habis sesuai dengan perencanaan awal bahwa stadion itu memang setelah dibangun itu dibongkar habis, dibuat pusat bisnis di sisi laut gitu ya. Nah itu teh rencananya akan dibagikan infrastrukturnya ke negara-negara yang membutuhkan, tapi ada sebagian juga yang akan tetap dipakai gitu ya. Nah ini berdoa saja mudah-mudahan Indonesia menang kecipratan. Bener om. Benten atuh kontainer ge tong ngobrol tong ngagambarkeun kontainer anu aya di dieu nya. Wah, atuh alus ditu mah nya. Itu jumlahnya ada 974 kontainer ya. Itu nggak tahu apakah dibagikan semua atau bagaimana gitu ya. Nah, itu teh memang rencananya memang sesuai dari awal, memang itu harus dihancurkan, dan dahsyatnya lagi seluruh bahan yang dari mulai awal sampai udah jadi teh semua itu sudah ramah lingkungan. Jadi artinya ada yang bisa didaur ulang atau diberikan atau direncanakan untuk dibagikan kepada negara-negara berkembang atau terbelakang. Gitu. Dipakai lagi ya. Dan dipakai lagi. Jadi dia udah betul-betul nggak akan jadi sampah. Dan ini terjadi, catatan pentingnya, tidak pernah terjadi di Piala-Piala Dunia sebelumnya, yang pada akhirnya menjadi biaya besar bagi pemerintahnya. Seperti terakhir nih yang kemarin di mana Rusia ya, itu ada stadion baru, itu tiga-tiganya tidak terpakai.
Jadi kalah kalahnya biaya pemeliharaan gitu loh. Nah itu yang mereka nggak pikir gitu loh Rusia untuk setelah Piala Dunia di Rusia beres diapain. Nah kalau di Qatar udah dipersiapkan, jadi makanya dia nggak perlu khawatir. Dananya juga sudah disiapkan untuk pembongkaran dan sampai pengiriman bila diperlukan gitu. Oh jadi ya luar biasa pisan perencanaan. Oke. Nah ini yang terjadi juga di Indonesia Om Babus. Setiap gimana tuh? kali multi event nasional olahraga di sini kan Indonesia kan ada pekan olahraga nasional. Nah Betul. fasilitas-fasilitas itu setelah eventnya beres gitu kan, karena akan berganti tuan rumah, yaitu terbengkalai gitu. Banyak itu Nah, kejadian sayang banyak gitu. bisa. Ya, memang begitulah gitu loh. Kalau orang tidak punya rencana ke depan gitu, hanya punya rencana ngebuat. Tapi setelahnya, sebetulnya yang paling mahal kan setelahnya ya, membiayai Benar. pemeliharaan mahal gitu kan. Ah, luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi contoh lah bagi seluruh stakeholder industri ya, sepak bola, khususnya pemerintah sebenarnya ya. Amin, Gitu. amin Om. Oke, berita dua terakhirnya bagi masyarakat penduduk daerah Teluk ya, misalnya negara-negara tetangga Arab Saudi, Qatar, itu kan Qatar, udah ya. udah masuk ke perempat final, itu gratis masuk stadion, Mang Dede. Visanya juga gratis selama dia lewat jalur darat dan laut saja, gitu. Kalau nggak salah ya, berita terakhirnya begitu, nggak tahu nih udaranya. Apa namanya, asal dia 12 jam sebelumnya sudah melapor via website. Jadi selama dia penduduk tetangganya Qatar itu boleh masuk dan boleh nonton gratis gitu. Atau dah Om, sama pertandingan kamari di babak sampai ke babak gugur. Terus balik modal. Satu tiket sama sana kamari tanya. Gede pisan. Terus balik modal. Balik modal tuh. Jauh. Jauh pisan. Oke. Ini berita terakhirnya nih Mang Dede tuh Brokers. Sekarang karena udah Piala Dunia sudah mulai berakhir. Nah, ini kalau tuh Brokers menyimak ya episode-episode kita yang terdahulu, kita kan sering ngasih tahu bahwa mana aja negara-negara yang sebel gitu ya dalam pengadaan Piala Dunia di Qatar. Jerman lah, Prancis lah, apa segala macam gitu ya. Nah, ada satu tokoh penting bukan presiden sebetulnya, tokoh penting tapi punten saya lupa nih namanya teh di Qatar. Dia bilang cirian weh kasar nama gitu, cirian sahawe negara-negara anu sebel ka uing. Cirian itu. Nah, ternyata sekarang teh rada ketar-ketir negara-negara khususnya yang pemerintahnya ikut ngomel gitu Mang Dede. Oke. Ikut ngomel. Jadi kenapa? Jadi mulai ketar-ketirnya. Ini contoh ya, Jerman ini sekarang udah ketar-ketir masalah gas menuju musim dingin. Karena Ukrainanya kan lagi perang nih. Jadi Rusia nggak mau kasih gas gitu kan. Nah iya kumaha ya sih, padahal Qatar ini punya potensi gas terbesar setelah si Rusia gitu loh. Nah ini Qatar bisa aja mencabut hak itu gitu untuk bekerja sama untuk memberi gas gitu loh. Pertama mau jual ke Jerman soalnya Jerman mah sebal ka urang kamari gitu tah. Nah ini tuh kedutaannya tuh ribut pisan Mang Dede, sebetulnya ributnya di media asing ya. Jadi kedutaan yang kemarin khususnya pemerintahnya yang mengeluarkan statement negatif terhadap Piala Dunia Qatar itu udah kedutaan-kedutaannya itu lagi riuh gitu. Karena ketakutan ini setelah Piala Dunia beres, mereka akan kembali kepada format yang awal kan gitu loh. Seawal orang. Nah itu yang dikhawatirkan padahal kita tahu sendiri dan mereka mengakui bahwa Qatar itu adalah negara terkaya di Teluk ya. Itu nomor satu tuh Mang Dede dan keempat di dunia gitu. Qatar teh. Jadi kebayang kalau kita main-main sama juragan gede, kasana siga Eropa. Eropa kan sebetulnya besar, tapi sebetulnya dia nggak punya infrastruktur gitu kan. Betul. Nggak punya gas atau apa segala macam. Sumber dayanya, gitu. dia punya sumber daya manusia, sumber daya alamnya kan memang ngambilin dari gitu. Negara-negara penyangganya kan. Nah ini yang sekarang teh kedutaan khususnya nih yang lagi ribut adalah kedutaan Jerman yang rada ketar-ketir karena Jerman kencang pisan kamari ngomong gitu loh. Sian di cirian bener gitu, cek si tokohnya itu cirian gitu ta. Perlu diketahui juga ya yang pernah kita bicarakan, Qatar itu adalah negara yang berinvestasi sangat besar di Eropa
Dia tiap negara-negara di Eropa aja sebenarnya mereka tuh punya investasi di tiap negaranya dan yang paling terbesar adalah Prancis gitu. Jadi investasi mereka bukan jutaan tapi miliaran US dollar gitu loh di sana kayak gitu ya. Jadi nyetong heureuy lah jeung Qatar mah. Pasti yang juragan, wow. Gitu. yang juragan. Dan ini satu lagi pengetahuan buat kita semua. Jadi barang siapa yang mengadakan Piala Dunia, FIFA ataupun Olimpiade ya, itu salah satu syarat paling penting adalah dalam membangun infrastrukturnya itu tidak boleh berhutang, Mang Dede. Tidak boleh berhutang. Jadi kebayang ya kalau Indonesia harus mau mandiri ya. harus mengajukan Olimpiade nih tahun 2030-an nanti ke depan, itu nggak boleh hutang kalau membuat infrastrukturnya gitu. Itu salah satu syarat penting. Padahal IKN-nya sendiri adalah berhutang. Wah, orang liar ta. KUHP. Oke. Oke, itu aja, Bang Dede. Itu aja langsung ya. Siap. Terima kasih Om Babus. Siap, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Trubulkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.